Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat dan hikmah di dalamnya ya. Dan semoga semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di sini untuk belajar pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya, untuk pembeningan hati dan untuk penyucian jiwa ya. Dan jangan bosan-bosan dan terus bersemangat dalam bertumbuh dan berkembang ya setiap harinya gitu. Dan saya akan mengingatkan kembali bahwa video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung atau merendahkan siapapun ya. Karena sesungguhnya saya ini sedang menasihati diri saya sendiri. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus setiap harinya. Baik sahabat hikmah semuanya, ini saya sedang berada di Pantai Bulakan, Karangbolong, Banten ya. Jadi sedang ada acara family gathering dari perusahaan yang tempat saya bekerja gitu kan. Alhamdulillah baru beberapa bulan masuk kerja, dan di sini selama bertahun-tahun belum pernah ada acara family gathering, tapi pas sekarang ada. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi karyawan baru sudah menikmati tour atau family gathering. Alhamdulillah ya, rezeki nggak akan kemana. Baik sahabat hikmah semuanya, kali ini saya akan membahas tentang ketauhidan aja ya, bahwa ketauhidan itu perlu kita tanamkan di dalam hati kita sejak dini. Memang sesungguhnya seluruh manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini itu dalam keadaan bertauhid. Hanya saja ada yang menyadarinya, ada yang tidak, ada yang mengetahuinya, ada yang tidak, ada yang terhijab, ada yang tidak. Nah makanya ilmu tauhid ini perlu kita pelajari gitu. Jadi semakin kita tahu ilmunya gitu kan, jadi semakin bertumbuh dan berkembanglah jiwa kita itu untuk pembeningan hati kita, yang mana hati yang bening itu sangat identik dengan ketauhidan gitu ya. Dan di sini saya akan membahas tentang hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasannya beliau bersabda bahwa awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Yang wajib pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Maksudnya bagaimana? Jadi kita sebagai umat muslim itu dilahirkan ke dunia ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengenal Tuhan. Di sini kenapa dibahas Tuhan? Karena Tuhan itu adalah zatnya, sementara Allah itu adalah namanya. Jadi Allah itu adalah namanya Tuhan kita, Tuhan seluruh alam semesta ini, Tuhan kita semua. Makanya di dalam hadis ini dibahas itu tidak mengenal Allah, tetapi mengenal Tuhan, karena Allah itu adalah sebuah nama zatnya gitu, nama zat Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Dan kita sebagai umat muslim tentunya kita harus mengetahui atau melaksanakan rukun Islam. Bahwasannya rukun Islam itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah syahadat. Syahadat terbagi
ke dalam dua adalah yang pertama adalah syahadat tauhid dan yang kedua adalah syahadat rasul. Kalau syahadat tauhid bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Yang kedua itu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah syahadat rasul. Yang mana syahadat tauhid yang pertama itu asyhadu alla ilaha illallah itu artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, saksi itu kan berarti kita melihat kan. Nah, selama ini apakah kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita? Berarti kita melihat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita benar-benar melihat atau tidak gitu, atau hanya di mulut saja, atau jangan-jangan selama ini Islam kita itu hanya ikut-ikutan orang tua kita. Orang tua kita Islam, tapi kita bersyahadat tidak mengerti apa artinya. Berarti syahadatnya itu dusta. Kalau kita mengaku melihat Allah tapi tidak melihat dengan jelas dengan apa itu sebenarnya Tuhan, apa itu ilah, apa itu Allah, apa itu Tuhan, apa itu Rabb gitu kan. Jangan-jangan hanya di mulut saja. Nah, makanya ilmu tauhid ini perlu kita pelajari, perlu kita dalami. Dengan caranya bagaimana? Kita belajar ilmu tasyawuf untuk ma'rifat billah, artinya untuk mengenal Allah gitu. Nah, dan untuk mengenal Allah ini kita harus benar-benar memiliki seorang guru yang mursyid. Di sini saya hanya sebagai pengantar tasawuf saja gitu kan. Jadi biar syahadat kita itu benar-benar syahadat yang murni dari dalam hati. Artinya kita bersaksi, artinya kita melihat, kita harus benar-benar melihat Tuhan itu seperti apa, bagaimana gitu kan. Dengan cara mengenal sifatnya, mengenal datnya, mengenal af'alnya, mengenal asma'nya. Jangan-jangan selama ini kita hanya mengenal asma'nya saja gitu loh. Asma itu hanya mengenal nama, karena Allah itu nama gitu loh. Dan yang kita sembah itu kita bukan menyembah nama, melainkan menyembah zatnya. Nah, dari situ kita harus belajar memahami sedalam-dalamnya gitu kan, agar kesaksian kita, syahadat kita itu benar-benar murni bersaksi dari dalam hati kita dengan mata batin kita gitu. Mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengenal af'alnya, mengenal namanya dengan segenap jiwa dan raga kita gitu. Itulah arti ketauhidan yang sesungguhnya ya. Jadi jangan hanya ucapan saja bersaksi namun tidak mengerti saksi itu bagaimana sih gitu kan. Nah, jadi itu harus membutuhkan guru yang mursyid yang telah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang sudah sampai ke Zatullah atau ke zatnya, atau yang sudah kembali ke dia gitu, kembali ke hadiratnya ketika waktu masih di dunia ya. Jadi kembali kepada Allah itu tidak harus menunggu meninggal dulu, tapi kita bisa kembali kepada Allah waktu masih di dunia, waktu masih bisa beraktivitas, waktu masih kita sehat gitu. Dengan kesehatan itu kita belajar ilmu agama, kita belajar ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu makrifat gitu kan, dengan jalan toriko, atau kita mengikuti di majelis-majelis toriko yang dibimbing oleh guru yang mursyid gitu ya. Jadi saya sini hanya membahas sebagian umumnya saja, tidak dibahas secara detail yang bagaimana gitu kan, karena itu adalah etikanya seorang mursyid yang harus mengajarkannya ya. Semoga bisa dipahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, dengan batin tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala is the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.